Yuk. Baik, update tuh sekarang udah di deadline sama orang tua 2 tahun lagi. Ya nggak apa-apa, nikmatin aja, jalanin aja, nggak ada merasa pressure juga. Lebih 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 ke apa ya, lebih ke nyantai justru sekarang malah, kayak bukan pressure lagi. Tapi ini buat waktu kamu tuh siap-siap misalnya mempersiapkan sebuah rumah tangga nggak sih, masih nabung buat di rumah atau beli apa gitu? Iya pasti lah, cuman kan kembali lagi masih 2 tahun kok, terus juga sekarang aku sama Sita lebih fokus masih ke karir kita masing-masing untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Karena ya untungnya dua-duanya orangnya yang simple, jadi nggak ribet juga nanti mau nikah nggak yang kayak harus wow gitu. Tapi ini nggak sih Kak Bas, mungkin udah nyiapin rumah, mungkin nyicil ada tabungan tersendiri atau seperti Belum apa? sih, belum sampai ke situ karena kan Bapak masih tulang punggung juga, jadi kayak masih tetap ngurusin rumah dulu aja, ngurusin keluarga dulu aja, nanti ke belakangnya kita lihat aja gimana. Kak Bas, ini kan juga waktu itu Mama pernah bilang ya, katanya Babas tuh luar biasa banget jadi tulang punggung. Itu juga nggak sih yang bikin dirimu nggak mau nikah buru-buru gitu karena masih ada tanggungan gitu ya? Sebenarnya nggak ke situ juga, cuman ya bisa dibilang iya juga, cuman bukan jadi salah satu penghalang sih, karena memang itu udah kewajiban yang memang Bastian mauin dan nggak masalah menurut Bastian gitu. Cuman kan kita nih kan nanti kalau sudah berkeluarga kan harus mikirin keluarga sendiri juga, jadi mungkin lebih ke plannya tuh, persiapannya memikirkan apa sih yang membuat nanti apa sih yang dibuat nantinya, jadi pada saat sudah menikah bisa mikirin keluarga sendiri dan tetap keluarga besar tetap bisa aku hidupin, itu aja sih. Ada perkawinan impian kamu kayak gimana sih, Mas? Nggak ada, yang penting hidup bahagia sehat aja udah. Sita mungkin ada kali ya, nanti kita tanya aja ke Sita mungkin. Tapi udah mulai pembicaraan di situ belum, mungkin preweddingan kamu? Udah sempet. Bingung justru kalau Sita senengnya yang bener-bener sepi, yang kayak Intimate banget. Iya, intimate banget, yang kayak cuman bener-bener oke teman pilihan aja yang boleh gitu, dan keluarga juga ya keluarga semua, tapi yang teman yang intim yang terpilih aja, sedangkan gue yang kayak Keluarga baik banget ya? temen gue banyak banget dan gak mungkin itu semua deket lagi karena Mas kan ekstrovert orangnya, emang suka bergaul, jadi temennya banyak banget. Tapi kamu tipe yang sekarang ada tren untuk menikah sederhana atau apa, itu kamu ikutin tren itu nggak sih, apa mulai memikirkan tren-tren itu nggak? Iya, itu Sita mintanya bener-bener kayak intimate aja dong, jadi nggak usah dong kayak undangannya ribuan gitu, kalau bisa ya ini diminimalin aja, nggak usah sampai yang kayak rame apa segala macam. Itu kan permintaan dia, belum diskusi juga, itu kan masih iming-iming lucu-lucuan aja, kita ngobrol berdua. Tapi ini nggak sih emang beda kalau Kak Bastian tuh orang ekstrovert, kalau kasih tuh introvert Iya, gitu dia ya? orangnya introvert, lebih ke mesinnya lama panasnya, jadi kayak kalau ngobrol sama orang tuh nggak bisa dia duluan, kalau kenalan tuh ya udah dia diem aja, sampai kalau orangnya ngajak ngobrol terus lama-lama mesinnya udah panas, baru dia tuh berani tuh ngobrol dan lebih kebuka gitu. Beda kalau aku kan dari kenalan udah Nah tapi apa namanya, gimana tuh? Kan itu jadi ini juga nggak sih, kan harus balance ya? Iya, udah dipikirin juga sama aku gitu. Kalaupun Sita tetap mau, ya nanti plannya gimana kita lihat aja. Ya mungkin jadi 2 kali, mungkin yang kayak ya dreamingnya Sita dulu, mimpinya Sita dulu, baru yang kayak bener-bener pernikahan yang aslinya gitu. Cuman kan gimana waktu ya. jadi kita lihat aja. Tapi bikin gencar nggak sih kerja mungkin buat dapetin cuan lebih banyak Oh nih? iya, jadi semangat ini, makanya kan aku bilang tadi lebih fokus ke karir masing-masing dulu, pengen apa, meng-achieve lah apa yang kita pengen capai gitu. Apalagi teman-teman saya udah mau nikah semua lagi. Jadi itu juga sih pertimbangan. Ngomong-ngomong teman nikah nih, kamu udah denger belum sih Bang Billy udah nikah belum? Kalau itu saya nggak dengar ya, saya nggak tahu apa. Karena kalau saya tanya juga dia, apaan sih lu nanya-nanya gitu. Oh, dia tetap rahasia Kalau ya? teman-teman yang lain ngobrol sama aku gitu. Tapi dia tetap ibarat Kayak Al gitu ngasih tahu kayak gue udah menikah nih, bagus, diskusi bareng apa segala macam. Cuman kayak mikir, berasa banget ya perasaan dulu kita bocil-bocil temenan gitu. Aku sama Al kan dari umur Kecil 12 ya, tahun, dari 11 tahun. Sekarang udah di posisi Al udah menikah, kayak seneng banget, kayak semangat Al, semoga lancar. Terus mungkin kan dari teman-teman seni kan juga udah pada banyak menikah ya. Jadi acuan juga nggak sih kayak setiap dekorasi datang ke pernikahan teman Iya. gitu? Nah itu tuh Sita tuh kayak aku nggak mau ya rame banget gitu. Setiap aku ajak ke nikahan temen gue kayak gini rame banget. Maunya yang simpel aja. Ya udah di kau aja jangan bercanda. Jadi ya kita lihat aja lah, semoga lancar ya, semoga apa bisa terrealisasikan.
karena memang ya udah kan siapa lagi beruntung dapat Sita gitu. Tapi kalau Bang Billy emang tertutup gitu ya Kak Bas? Aku nggak mau jawab, aku juga karena aku nggak tahu jawabannya. Kalau aku tahu jawabannya kan aku mah jawab aja cuy. Tapi diledekin nggak sih, mungkin diledekin nggak sama teman-teman gitu? Nah itu maksudnya nggak ada pembahasan internal pun, nggak ada bercanda, nggak ada apa, jadi aku kayak nggak tahu lagi. Tapi denger kabarnya gimana sih Kak Bas? Mungkin dari media apa gimana denger emang udah nikah loh gitu ya? Ini dari kalian lah nanya-nanya kayak gini, aku aja bingung. Woi, asap. Gak ada ucapan selamat sama selamat. Ya ampun, tadi aja nanya iseng. Gimana Bang Bil? Apaan sih lu? Gimana apanya? Berarti tahu gua. Tapi kenal nggak sama sosok perempuannya? Enggak. Belum pernah dikenal. dibawa? Iya, nggak pernah dibawa ke lapangan. Mungkin takut ya ganas semua. Ada di lapangan ganas semua. Oke, Kak Bas, ini dirimu juga sebagai tulang punggung. Seperti apa sih Kak? Ya nikmatin aja, memang udah terbiasa dari kecil juga, udah memang melakukan itu. Mungkin sekarang lebih ke pengen coba-coba ada pendapatan dari lain gitu, maksudnya Usaha gitu? usaha, mungkin jadi pengusaha atau apapun gitu lah, kita lihat aja. Ini sekarang lagi di tahap itu sih. Mulai nyoba. Kayak ke Abang Vicky gitu, nanya-nanya gimana sih buka warung itu, kan Abang bikin restoran kan, bikin tempong gitu, gimana Bang, apa sih macam itu, kita belajar. Dan dari sisi Sita sih, kalau Sita kan memang keluarganya emang ada usaha gitu, jadi kayak ada otaknya lah. Kalau saya kan nggak ada, bener-bener dari kecil tuh menghibur orang aja, jadi susah banget untuk beranikan diri mencoba usaha gitu. Jadi sekarang di tahap lagi kayak diskusi, lagi ajak-ajak dong kalau ada bisnis atau apa, aku mau belajar dan segala macam. Mulai tertarik kuliner ya. Ya kalau Sita lebih ke Bas, kamu kan dandanan keren, banyak banget orang suka cara kamu berpakaian, kenapa nggak bikin brand sendiri gitu. Kalau Sita lebih ke fashion, dan ya aku sih mikirin usaha apa tuh nggak yang kayak iya bener fashion, lebih ke emang cari dulu gimana sih bisnis yang A, B, C, D sampai mungkin serkati. Kan usaha harus kita cintai juga ya, kalau enggak malah kita tinggal malah ya sia-sia gitu, nggak gampang kan. Kemarin aja Sita keluarin parfum kan ternyata ada problem apa segala macam. Jadi itu tuh hal-hal yang kayak gitu harus aku pelajari dan matengin dulu baru coba usaha. Tapi ini nggak sih Kak Bastian mungkin menjadi tulang punggung sendiri untuk dirimu, jadi harus double nih mikirin gimana nih nanti orang tua orang tua ke depan harus mungkin di masa tuanya enak, dirimu juga pernikahan gimana itu mungkin? juga aku pikirin tuh, jadi makanya gak buru-buru kayak kakak bilang mungkin mau cari rumah kah atau apa ya, sebisa mungkin. Ini kan aku udah bikin rumah buat mama sama papa ya, sekalian juga aku masih tinggal sama-sama di situ. Ya mungkin akan coba mikirin untuk mungkin lebih kasih rumah yang lebih layak lagi aja dulu ke orang tua, baru mikirin rumah sendiri, mungkin ke situ nanti mikirin. Tapi jadi suka ngesampingin urusan pribadimu nggak sih? Oh iya, Keinginan. saya tidak pernah pegang uang. Iya. Memang full mama papa yang pegang. Cuman mama papa tuh nggak ribet, orang yang kayak jam berapapun, dimanapun, kapanpun mereka lagi apa, aku telepon untuk transfer, ditransfer. Jadi nggak pernah bawa uang cash? Gak pernah apa-apa. Serius? Serius ya, pegangan aja, pegangan dong. Tapi nggak yang kayak Pegangan berapa tuh biasanya Bas? di ATM. Cuma 1 juta Sebulan, sehari? sehari. Bukan maksudnya 1 jutanya nggak bakal aku pakai kecuali cabut nih mau makan atau apa, itu telepon mak, aku lagi di sini kira-kira habis segini lah. Jadi 1 jutanya nggak diapain, via transfer dari mama. Mama yang transfer? Iya. Tabungan kamu berapa, kamu kasih tahu nggak sih? Oh iya, mama terbuka gitu. Kalau masalah itu sangat terbuka, bahkan dihitungin. Karena mama dulu kan kerjanya Finance ya? iya bagian manajer di distributor gitu, jadi bisa ngawal bisa apa segala macam. Jadi dia itu bagian bulananku tuh dihitung tuh semua, dia apapun yang keluar, apapun yang masuk, apa segala macam gitu. Itulah kerjaan mama di rumah gitu. Berarti kalau apa-apa harus ACC mama dulu dong? Enggak, bukan Nggak, ACC, kalau langsung transfer aja. kalau Mama. mau beli apa gitu Langsung mama nggak ribet orangnya. Bukan yang kayak izin ma, aku mau ini, enggak. Ma, gue lagi di sini nih mau beli baju nih segini. Ya udah, dia nggak komplain, nggak apa. Kecuali kayak barang-barang yang wah mahal sekali gitu, kayak kemarin gitu debat dulu ada beli kaos mahal banget gitu. berapa tuh? Ya ada beli kaos puluhan juta, terus kayak mama ngapain? Cuman gitu doang, tapi dia nggak ngelarang. Tapi tetap Iya, ditransfer. tetep. Berarti 24/7 ya selalu siap buat transfer. Betul, serius. Kecuali aku liburan ya. Kalau aku udah keluar kota kayak keluar ini, itu langsung mama jebret gitu gede transfer. Oh, biar enggak Mama usah. ngitung gitu kayak, oh buat makan mama. Pokoknya dia udah tahu lah. Dan aku nggak ribet masalah itu. Iya, berarti manajemen keuangannya mama udah, jadi gue tahu nih anak gue makannya pasti makan ini segini, ini hotel ini, jadi langsung jepret. Tapi Kak Bas berarti nggak perhitungan ya soal itu ya Kak? Maksudnya udah biarin percaya sama orang tua. Iya. Kan biasanya kalau anak seusia udah gede, gue mau megang uang Karena sendiri dari gitu. dulu soalnya kan, dia dari umur 12 lah sampai aku jadi tulang punggung tuh udah seperti itu. Dan
Jadi udah kayak ya udah sampai sekarang tuh udah kayak ya udah nggak problem, iya nggak problem, karena mungkin akan jadi problem di saat mamanya ribet, mungkin jadi problem di saat aku minta banyakan mamanya nggak mau, itu mungkin bisa jadi problem karena aku udah besar. Tapi karena dari kecil nggak pernah yang namanya mama tuh nggak buat apa sih, nggak pernah, udah mam please, ma please. Tapi Sita mengetahui nggak berarti kamu sekarang khusus keuangannya di manage oleh mama? Sangat tahu, cuman dia cuman kayak belajar lah pegang duit gitu. Dia lebih ke situ sih. Emang kenapa sih nggak bisa pegang duit, boros atau gimana Kak Bas? Satu memang karena udah terbiasa seperti itu dan gak merasa terganggu dengan itu. Kedua memang ya mungkin itu di saat pegang duit gede takutnya malah Kalap ya? iya malah itu. Tapi enggak sih. Sekarang dengan masukannya Sita udah mulai aku pikirin dan udah mulai diskusi sama mama untuk masalah itu. Dan mama kayak nggak masalah. Yang penting kamu pinter jaganya dan laporan. Kan mama yang ngitungin selalu. Aku tuh senengnya gitu karena mama hitungin semua apa in outnya, duit masuk dan duit keluar sebulan itu mama selalu laporan sama aku gitu. Ya paling tetap itu aku harus laporan gitu. Mungkin ya nantinya gitu, karena bingung juga. Ini udah mulai coba belum buat megang uang sendiri? Belum sih. Cuma itu tuh Sita tuh selalu, kamu udah besar, nanti kalau kamu jadi asik, kalau udah berkeluarga kita, masa kamu masih telepon mama buat kirim duit, kan nggak mungkin. Iya, beda cerita lah. Ya makanya belajar dari sekarang. Ya. Atau mau jalin ke Sita jadinya atau Bisa, gimana? itu juga sih kadang kalau misalnya dapat rezeki lebih gitu yang kayak udah buat kamu aja. Justru malah aku bilang, Sita pegangin dong gitu. Oh, gitu. Jadi Sita yang pegangin. Tapi tetap dicatat apa gimana tuh? Apa? Dicatat Enggak ini. lah, udah sama Sita mah pegang aja udah. Tapi kalau Sita sendiri kalau masalah keuangan pasti juga nggak sih? Anjing dong bang. Deh makasih ya teman, saya nebeng soalnya. Ayo, saya nebeng. Iya maksudnya kalau untuk Sita sendiri mungkin manajemen keuangannya buat pribadi itu Oh jago dia jago banget. kurus banget apa nggak sih? Enggak, dia jago banget manage duit. Aku sih salut ya dia. Ngerem banget ya atau gimana? Enggak, dia Bisa. lebih spend tuh coba usaha, lebih kayak gitu. Justru kadang Sita ngeliat aku belanja tuh kayak salah ya. Kalah aku jadi Kebalik ya? perempuan nih. Kebalik ya? Malah kamu belanja, aku gak belanja. Ya belanja lah. Aku sekarang gantian yang ngajarin dia. Lari gua. Kamu tuh gak boleh kayak gitu. Kamu kalau kerja harus ada dinikmatin juga. Baru dia yang mulai, dia udah mulai kayak oke, coba belanja guys, ternyata menyenangkan juga. Ini kan jadi semangatin kerja. Jadi dia lebih semangat lagi kayak untuk kerjanya gitu. Berarti saling ya ngasih. Saling, iya, itu makanya aku bilang mau cari siapa Simbiosis lagi. mutualisme. Asli. Karena sama-sama melengkapi gitu. Tapi jatah bulanan berapa sih dari mama? Gak ada, random aja. Pokoknya gue nih, mak gue bawa nih teman-teman bola gue ada 20 orang mau makan. Itu nyokap bilang gitu, mau makannya di mana restorannya? Oh ya udah, mama hitung mungkin satu porsinya bisa 200 sampai 300 ribu per orang gitu maksudnya. Udah dengan minumnya. Udah mau transfer 300 kali 20 itu atau dilebihin dia. Gak ribet. Berarti nggak ada dijatain, Bas sebulan harus segini ya? Nggak ada. Gimana akunya aja kerja. Kalau misalnya pemasukan sebulan itu lebih besar pengeluarannya, ya kena sentil 2 kali lah. Lihat ya, besar kan. Jadi jangan boros lagi. Ya mah, baru bulan depannya mulai semangat lagi kerjanya supaya. Jadi intinya tuh mama akan cuman komplain di saat pengeluaran aku dan lebih besar dibanding pemasukan bulan itu gitu loh. Berarti udah kebayang dong tabungan masa depan seperti apa, Bas? Harus dibayangkan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, saudara-saudara. Atau invest nggak sih mama mungkin, Bas, beli emas deh nih duitnya, ini lagi emas lagi naik misalnya kayak gitu, beli tanah deh. Sama-sama nggak ada jiwa usaha gitu, mama papa. Nggak ada invest apa kemana gitu nggak? Aku lagi coba, justru makanya aku yang belajar gitu. Jadi aku belajar gimana sih cara usaha atau investasi seperti itu. Karena ya investasi juga nggak bisa sembarang, bisa aja tiba-tiba salah gitu kan, taruh stres Berarti lagi. masih ngerasa jadi anak mama banget gak sih? Enggak lagi, karena yang tadi aku bilang mama orangnya santai banget. Satu-satunya orang yang kerja masih orang mama gitu aku, sampai orang masih aja Bas temenin nyok. Karena nggak ribet, kayak Asik ya? iya dia apapun ya kayak kadang aku kan bercanda sama anak-anak kan agak gila ya. Pura-pura nggak denger aja dia. Gitu jadi aku senengnya gitu. Dan manggil mas gua lu lah ya? Iya kadang Wansi mah gua nggak gitu juga. Kadang. Ya udah dah. Thank you ya Kak Bastian.